Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam seri katekese iman Katolik melalui jendela rohani Aloysius Gonzaga. Pada perjumpaan perdana ini kita merenungkan tema hidup sesudah mati. Kita semua tahu bahwa bulan November dalam tradisi gereja Katolik merupakan bulan yang dikhususkan untuk menghormati dan mendoakan arwah orang-orang yang telah meninggal. Siara iman pada bulan ini diawali dengan dua perayaan berikut. Pertama, pada tanggal 1 November gereja merayakan hari raya semua orang kudus. Gereja menghormati para kudus yang kini berbahagia di surga, sekaligus memohon doa mereka bagi gereja pesiara yang sedang berjuang di dunia ini. Kedua, pada tanggal 2 November gereja merayakan peringatan arwah semua orang beriman. Gereja secara khusus mendoakan arwah mereka agar dapat berbahagia dalam kerajaan Bapa. Umat Katolik percaya akan kehidupan kekal, sehingga hidup sesudah mati bukanlah sebuah objek spekulasi, melainkan objek penuh harapan. Harapan dan keyakinan ini menjadi dasar bagi umat Katolik untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia dan mengingat arwah mereka. Lebih dari itu, harapan itu tumbuh menjadi kuat karena kepercayaan akan janji Allah sebagaimana tertulis dalam kitab suci. Menurut penulis Perjanjian Lama, arwah orang-orang yang meninggal dunia berada dalam dunia orang mati yang dilukiskan ibarat lubang kubur atau sumur yang dapat kita baca dalam kitab Mazmur pasal 30 ayat 10, Nubuat Nabi Yehezkel pasal 28 ayat 8, dan juga dalam keadaan gelap gulita sebagaimana tertuang dalam Mazmur pasal 88 ayat 7 dan 13 dan kitab Ayub pasal 10 ayat 21. Gambaran ini tidak jauh berbeda dengan penulis suci Perjanjian Baru. Sementara itu dalam kitab Makabe yang kedua pasal 12 ayatnya, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Keyakinan ini mendasari pandangan umat Katolik tentang adanya api penyucian. Kita percaya bahwa arwah di dunia orang mati itu perlu disucikan sebelum menikmati kebahagiaan di surga. Mereka berada di sana untuk sementara sambil menantikan pemurnian, penyucian, dan pembersihan oleh Allah guna memasuki kebahagiaan abadi di surga. Selain itu, penghayatan ini berakar dalam pemahaman dasar ajaran Katolik bahwa gereja Kristus merupakan satu tubuh, yakni Kristus sebagai kepala dan para anggotanya yang terdiri dari mereka yang sudah meninggal maupun mereka yang masih hidup di dunia ini. Di sini kita mengenal 3 model gereja yang dihayati umat Katolik, yakni pertama, gereja yang bahagia, yang mulia dan jaya, yakni mereka yang kini telah berbahagia bersama Allah dalam kerajaannya. Mereka itu adalah para kudus dan jiwa-jiwa yang telah disucikan dan diperkenankan menikmati kebahagiaan kekal. Kedua, gereja yang menderita, yakni jiwa-jiwa yang kini sedang mengalami proses pembersihan, pemurnian di api penyucian agar dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ketiga, gereja pesiara, yakni umat beriman yang masih berjuang di dunia ini, yang masih bersiara menuju Bapa, sebab bumi ini hanya tempat tinggal sementara. Dengan demikian, gereja Kristus adalah komunio persekutuan yang saling mendoakan. Sebab gereja yang bahagia mendoakan gereja yang menderita dan gereja pesiara, dan gereja pesiara mendoakan gereja yang menderita. Bantuan rohani yang diberikan
berupa doa-doa, sedekah, puasa dan indulgensi, serta kurban lainnya yang bukan hanya berguna bagi yang telah meninggal, tetapi juga bagi kita yang masih hidup. Contoh paling gamblang tentang hal ini adalah kisah Zakheus yang memberi silih atas dosa-dosanya dengan mempersembahkan separuh dari harta miliknya sebagai sedekah, selain membayar ganti rugi 4 kali lipat kepada orang yang pernah ia rugikan. Jadi penghayatan hidup sesudah mati dan praktek mendoakan arwah orang yang telah meninggal merupakan ajaran yang dihayati dalam kesatuan keanggotaan gereja. Sebab baik dalam hidup maupun dalam mati kita tetap anggota gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Semoga pengajaran ini membantu kita